Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, berikan kita umur panjang, umur yang manfaat, yang barokah, umur yang kita isi dengan ibadah serta amal soleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat dipertemukan Allah dalam kajian rutin kita, kajian Kamis malam Jumat, yang dimana kajian malam ini adalah kajian spesial. Jadi puncak dari kajian Daurah Ahkamut Tajhiz atau kajian bersesi, yaitu tentang tata cara pengurusan jenazah yang syar'i sesuai dengan turunan sunnah Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah ya, kajian kita yang pertama yaitu pra kematian sudah kita sempurnakan. Kemudian yang kedua yaitu saat kematian, alhamdulillah sudah kita sempurnakan. Kemudian yang ketiga yaitu pasca kematian juga alhamdulillah sudah. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu adalah praktek pengurusan jenazah, dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan. Sebenarnya saya kemarin berharapnya ada menguburkan, namun saya hitung-hitung karena waktunya nggak cukup ya. Ini syukur-syukur jam 9 saja sudah selesai, alhamdulillah gitu. Artinya kita butuh waktu, sehingga saya putuskan untuk penguburan jenazah kita pending. Nah, kapan suatu saat nanti kita bisa mempraktekkan secara langsung insyaallah. Sebelumnya mari kita awali ya, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahmatullah, saya harapkan kepada seluruh jamaah untuk mendengarkan dengan khusyuk ya, karena ini materi yang sangat penting. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggal di antara kita, dan juga keluarga kita siapa yang akan dipanggil Allah terlebih dahulu. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merawat jenazah keluarga kita yang meninggal secara syar'i, sehingga ya, kita bisa langsung mengurusnya sendiri tanpa harus mengandalkan kepada orang lain. Karena ini adalah di antara yang dianjurkan, bahkan ini menjadi prioritas utama. Jadi keluarga menjadi prioritas utama yang akan memandikan jenazah, yang akan mengkafani, termasuk nanti akan menjadi imam ya, dalam sholat jenazah diprioritaskan keluarga. Khusus untuk memandikan dan mengkafani, nah, ini diprioritaskan juga. Kenapa keluarga? Karena keluarga yang tentunya bisa lebih dapat dipercaya untuk menjaga aib-aib jenazah tersebut. Kata Nabi SAW, di antara yang diperintahkan adalah orang-orang yang
aminun, ya, orang-orang yang amanah di antara kalian. Ya, karena boleh jadi jenazah itu punya aib, maka harus ditutup, ya. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Nah, pertama, ya, sekarang kita akan mempraktekkan, ya, cara mentalkin jenazah, cara mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Saya minta satu orang untuk menjadi relawan. Ada? Satu? Ya, maju Mas. Ini kayaknya sudah kita siapkan. Nah, ini kita kasih hadiah spesial, ada tulisannya. Semoga nanti bisa menjadi pengingat. Naik. Ini luar biasa. Orang sakit bisa naik dewe. Oke. Nah, dibuka maskernya. Kemarin kita kaji, ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah ketika kita mendengar saudara kita sakit, apa? Kita jenguk, ya. Apa yang kita lakukan ketika kita menjenguk? Satu, memotivasi supaya bisa ikhlas, bisa sabar, ridho, dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena ini sesuatu yang sangat penting. Maka jangan sampai kita lupa. Ketika kita menjenguk orang sakit, tolong itu disampaikan. Ikhlas, sabar, ridho, dan husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nasihatkan kepada yang sakit untuk memperbanyak istighfar. Karena boleh jadi ini adalah menjadi detik-detik akhir hayatnya. Istighfar ya Pak, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Kita ajak untuk mengingat dosa-dosa yang pernah diperbuat dan belum dimintakan istighfar, taubat kepada Allah. Ya, astagfirullah. Kemudian diajak untuk taubat. Nabi SAW mengatakan, bersabda, yuqbalu taubah malam yughargir. Orang taubatnya akan diterima Allah selama belum nafasnya tersenggal-senggal. Artinya belum sakaratul maut. Maka diajak untuk istighfar, untuk taubat kepada Allah, dan sampaikan bahwa sakit ini adalah pelebur dosa. Sakit ini adalah penggugur dosa. Sakit ini adalah ladang pahala. Dengan itu orang bisa berhusnudzon kepada Allah. Sampaikan. Kemudian selanjutnya sampaikan juga untuk berwasiat kepada keluarga. Dan wasiat yang terbaik adalah wasiat takwa. Ya, sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Berwasiat kepada keluarganya, kepada istrinya, jadilah istri yang solihah. Wasiat kepada anak-anaknya, jadilah anak-anak yang soleh dan solihah. Dan insya Allah itu akan menjadi wasiat yang membekas. Ketika anak mendapat wasiat orang tuanya, jadi wong sing saged jamaah, insya Allah anaknya akan selalu terngiang-ngiang wasiat yang disampaikan orang tuanya ketika mau meninggal dunia. Maka sampaikan, ajak untuk berwasiat kepada keluarga. Termasuk mungkin wasiat tentang urusan duniawi. Nah, ini juga salah satu yang perlu disampaikan. Nah, itu ya, sudah wasiat sudah disampaikan. Kemudian sampaikan juga untuk tetap beribadah, tetap sholat. Kalau nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Ya. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya baring atau tiduran. Ya. Kalau nggak bisa baring tiduran, ya semampunya. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau bisa wudu sempurna, dia wudu sempurna. Kalau nggak bisa, dia dibantu untuk orang lain berwudu. Nah, misal panggilkan anaknya atau siapa, tolong wudukan saya. Ya, kalau di rumah sakit berarti minta tolong kepada perawat, ya kan? Kalau laki-laki yang minta tolongnya kepada, kalau perempuan minta tolongnya kepada suster, ya kan? Perawat yang perempuan. Kalau laki-laki minta tolong kepada master. Ya, perawat laki-laki gitu. Jadi sebisa mungkin untuk tidak diwudukan oleh non mahram. Ya. Karena boleh jadi ini adalah akhir hayatnya. Maka minta tolong. Kalau nggak bisa, nggak ada, misalnya manggil-manggil nggak ada yang datang,
maka dia bisa bertayamum semampunya, ya, bisa bertayamum. Itu. Kemudian qadarullah ketika sudah meninggal dunia, ya, ketika hamba Allah ini sudah meninggal dunia, apa yang kemarin kita lakukan? Pertama kali, pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, kita milik Allah dan semuanya kita akan kembali kepada Allah. Kemudian ditambah dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Ummi Salamah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ummi Salamah, Nabi pernah mengajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibahku ini dan berilah ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik. Itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah pasti meninggal dunia, ya, sudah pasti, lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang dilakukan selanjutnya apa? Memejamkan mata. Nah, ini kan melolok ya. Karena Nabi mengatakan, ya, ketika roh itu dicabut, innal roh idza qubida tabi'ahu basar. Roh kalau dicabut, maka mata akan mengikuti kemana arah roh. Rohnya ke sana, ya mata ke sana. Rohnya ke sana, mata ke sana. Maka rata-rata mayoritas orang meninggal itu pasti matanya terbuka. Maka yang kita lakukan adalah dipejamkan matanya. Nah, ini sesegera mungkin, jangan sampai ditunda. Karena kalau ditunda setengah jam atau 1 jam bahkan, itu matanya sudah sulit untuk dibuka, ditutup. Nah, repot ini kalau masih terbuka, kasihan yang memandikan. Terbayang-bayang terus ngasih radoyan maem nanti. Ya, segera dipejamkan. Kemudian, nah ini diantara yang dianjurkan juga adalah ditutup rongga mulutnya supaya tidak menganga. Itu kalau mulutnya terbuka. Tapi kalau mulutnya sudah tertutup, ya enggak. Biasanya mbah-mbah yang ompong itu biasanya sudah tertutup. Ya, nah itu biasanya ada yang mulutnya terbuka, maka harus ditutup. Tapi kalau sudah tertutup, tidak perlu. Tujuannya apa? Supaya tidak termasuk kemasukan air. Sudah. Kemudian, nah ini kadang yang di masyarakat kita, apakah harus disedekahkan? Masih ingat kemarin? Tidak harus, karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sampai saat ini saya juga belum menemukan dalil, ya, baik dari Rasulullah, dari sahabat, ya, bahwa jenazah yang meninggal disedekahkan. Ya, bahwa jenazah yang meninggal disedekahkan. Namun di sini ada khilaf di antara ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mazhab Hambali. Sebagian dari ulama Hambali, ya, mengatakan bahwa disedekapkan sebagaimana sedekap sholat. Pendapat pertama. Kemudian yang kedua, tidak disedekapkan. Ini pendapat Syekh Abdul Muhsin Abbad, ya, dan pendapat jumhur ulama, ya, bahwa jenazah tidak disedekapkan, tapi sebagaimana biasa, ya, diluruskan saja. Sebagaimana dia tidur, ya, diluruskan, tangannya lurus. Dan insya Allah ini yang akan lebih ringkas, ya, karena kalau sedekah, nah itu biasanya membuat lebih besar, ya. Tapi kalau diluruskan itu lebih ringkas, insya Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh disedekah, boleh tidak, ya, itu. Jadi silakan mau yang mana, tapi kalau kita merujuk kepada amalan yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa tidak ada satupun, ya, yang dicontohkan Nabi. Padahal di zaman Nabi pun banyak sahabat yang meninggal dunia, tapi tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa sahabat ketika meninggal dunia saat itu disedekapkan, atau Khadijah radhiyallahu anha ketika meninggal disedekapkan. Nah itu, ini menunjukkan bahwa insya Allah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak disedekapkan. Sudah ya, sudah ditutup dan ini diluruskan. Karena kadang
mayit ya, orang ketika meninggal dunia itu banyak adalah kondisinya. Kadang tangannya ke sini, kadang ke sini, ya kan? Ini kalau nggak segera diluruskan, nanti akan kaku. Nah ini repot, nanti merepotkan yang mengkafani, yang memandikan, termasuk kaki. Kadang kalau ada yang kakinya gini, ya kan? Kakinya miring gitu, karena mungkin meninggalnya dalam kondisi duduk atau kondisi berbaring. Maka sesegera mungkin ketika tahu bahwa sudah meninggal dunia harus diluruskan, karena ini akan memudahkan orang untuk memandikan dan mengkafani. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita mengambil kain, tidak harus jarik. Kemarin saya sampaikan, ya kalau di Jawa memang jarik ya, nggak masalah kita pakai jarik kalau mudah untuk didapatkan. Tapi kalau kesulitan ya, tidak perlu memaksakan untuk beli jarik, cari yang ada di rumah. Misal selimut, nggak masalah, ya. Atau sarung 2 dibeli, ya, itu nggak masalah. Atau sorban, nah ini saya contohkan dengan sorban. Ini. Ya, jadi ditutup. Nah ini diantara sunnahnya. Jadi setelah diperjamkan, ditutup mulutnya, disejajarkan, dilemaskan, kakinya diluruskan, ditutup. Kemudian selanjutnya apa? Dilepas bajunya. Ya, mumpung masih lemas badannya, nah ini insya Allah akan lebih mudah untuk bisa dilepas. Ya, dilepas. Kalau sulit, nah, karena sudah kaku misal susah, karena kalau buka tangan kan harus tangannya lemas gitu kan. Kalau susah ya digunting saja, digunting. Nah sudah, ini dalam kondisi tidak pakai busana, tidak pakai baju. Nah baru kemudian setelah itu ya disunahkan untuk i'lan, diumumkan kepada masyarakat sekitar, karena boleh jadi satu jenazah itu masih punya hutang, maka harus segera ditunaikan. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah nggak mau menyolatkan jenazah yang masih punya hutang. Nah, itu harus segera diselesaikan. Kemudian termasuk mungkin ada orang yang pernah dia zalimi, supaya dia tahu oh, orang ini sudah meninggal, ya wis tak ikhlas atau gimana, ya kan? Seperti itu. Maka diumumkan. Nah, kemudian selanjutnya, nah, sudah. Nanti saya butuh 4 orang untuk mengangkat ini jenazah. Praktek saja gitu. Bagaimana cara mengangkat jenazah? Ayo 4 orang. Brigas, Mas Fajar, Mas Iksan, lagi. Satu lagi. Yang muda-muda aja. Ayo, Mas Roni. Ya, ini anggap jenazah, ya. Siapa tuh? Ini paling spesial ini. Yang lain pada duduk, ini bisa turun-turun. Nah, 4 orang. Karena kalau 2 mungkin berat. Nah, itu. Saya pilih 4, insya Allah cukup. Nah, gimana cara mengangkatnya? Oh, diangkat. Ya, oke. Benar atau salah? Nah, kalau mengangkatnya seperti ini, jenazahnya akan jatuh ini. Karena apa? Tidak seimbang. Maka harus kiri kanan. Nah, oke. Kiri kanan. Nah, kalau ini insya Allah jenazahnya nggak akan jatuh, aman. Kecuali kalau di rumah sakit biasanya ada semacam untuk mengangkat yang bisa disatukan, bisa dipisah gitu, bisa dirangkai. Itu sangat membantu. Insya Allah Alislah akan beli juga itu. Nah ini ya cara mengangkat jenazah. Yuk coba diangkat. Nah ingat, udah letakkan. Silakan duduk lagi. Ingat Bapak Ibu, perlakukan jenazah
perlakuan orang yang meninggal sebagaimana kita memperlakukan orang yang masih hidup. Nabi SAW mengatakan, kasru admil mayyit kakasril hayyi, mematahkan tulangnya mayit, ya orang yang meninggal, sebagaimana ya bagikan mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Maka harus hati-hati, pelan-pelan, penuh dengan kelembutan kasih sayang. Gitu ya. Oke. Sudah selesai. Setelah ini adalah praktek memandikan. Oke, pindah saja. Oh, iso tangi dhewe. Hebat ya. Jenazah kita spesial malam ini. Bisa naik sendiri, bisa turun. Oke, sekarang praktek memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, masih ingat apa yang kita lakukan? Mempersiapkan kain kafan. Mempersiapkan kain kafan. Maka kemarin saya mengajak jamaah untuk membeli kain kafan. Nah ini kita sudah menyiapkan kain kafan. Kain kafan itu tidak bersatu. Nah ini kita tulis, nanti kita bagikan yang pesan kemarin. Tak bisa kau masukkan uang sepeser pun untuk jadi perbekalan. Jadi ingat, saoke-oke duit, ya kita punya duit triliunan, miliaran. Nanti yang membersamai kita itu hanya ini kok. Ya sudah kita umumkan untuk laki-laki, ya harganya 160, untuk ibu-ibu 180. Jadi yang dibawa hanya duit 180.000 paling besar Bapak Ibu. Ya, ini harus jadi renungan untuk kita semuanya. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang kerjanya ngumpulin duit tapi nggak mau sedekah. Nah beda, orang ngumpulin duit tapi tujuannya nanti akan digunakan untuk zakat, wakaf, tidak masalah. Sebagaimana Utsman, sebagaimana di kota Madinah, ya, di Riyadh ada Syekh Sulaiman Ar-Rajhi yang dengan kekayaannya beliau Masya Allah wakafnya luar biasa. Nah silakan kalau itu yang diinginkan, tapi ingat semakin banyak duit semakin lama hisabnya. Maka sekalipun punya duit bermiliar-miliar, triliunan, nggak akan bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita adalah harta yang kita sedekahkan selama kita hidup di dunia. Ya kalau sudah meninggal ya wes Allah, nggak bisa apa-apa kita. Kalau setelah ini Allah panggil kita sudah punya bekal apa gitu? Berapa uang yang sudah kita wakafkan? Berapa uang yang sudah kita sedekahkan? Nah ini harus jadi renungan kita semua. Kemudian berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa takwa? Taat pada Allah. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya tidak usah macam-macam di dunia ini. Lurus tunduk patuh pada Allah. Dan bertakwa kepadaku, ya, wahai orang-orang yang berakal. Nah, di sini Allah sifatkan orang yang bertakwa, dialah orang yang berakal. Orang yang rajin sholat, dialah orang yang berakal. Orang yang meninggalkan maksiat, dialah orang yang berakal. Sebaliknya orang yang suka bermaksiat, sekalipun punya otak, tapi dia tidak punya akal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fungsinya akal, ya, adalah untuk membedakan. Allah sudah berkali kita akal, sehingga kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah, ya. Jangan menunda untuk bersedekah. Nah, jadi kalau misal kita share, ya, Alisa ini insya Allah jadi ladang pahala untuk Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada kebutuhan, misal donasi atau wakaf, ya silakan untuk berlomba-lomba. Ya, jangan sampai kita tunda. Kalau kita punya duit sekian, ya kita keluarkan apa yang kita miliki saat ini. Nah, besok kalau punya duit lagi, ya kita keluarkan lagi. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita menunda sedekah. Karena itu adalah harta yang sesungguhnya yang kita bawa ke akhirat sebagai bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa bekal terbaik? Karena dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir
menginginkan bersedekah, orang yang nggak mau wakaf, orang yang nggak mau zakat, orang yang nggak mau infak, mereka menyesal. Dikatakan dalam ayat itu, laula akhartani ila ajrin qarib, ya Allah seandainya kau akhirkan ajalku, fa asaddaqa, aku akan bersedekah ya Allah. Ini menunjukkan bahwa sedekah pahalanya besar sekali. Kenapa gak sholat saja? Bukankah sholat adalah yang utama? Tapi kenapa di sini Allah sebutkan fa'as sedekah yang paling utama? Karena manfaat sholat itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi manfaat sedekah, manfaat wakaf, manfaat zakat itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini harus jadi renungan kita semua. Fa'asodda, apa yang sedekah ya Allah? Kalau kau akhirkan ajalku, wa aku munasuhin, dan apa akan jadi orang soleh. Tapi itu udah gak berarti. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Gak ada yang bisa akhirkan ajal kalau sudah datang. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya kita harus hati-hati di dunia ini, karena setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya. Jangan macam-macam. Nah ini juga dia berkata, besok aku akan bertobat. Besok aku akan bertobat. Lalu dia tidur dan tak bangun lagi. Dan ini banyak. Jadi orang sesuai tobatnya lah, tapi ternyata Allah takdirkan cabut itu nyawa di malam itu. Besok sudah tidak ada lagi kesempatan untuk tobat. Maka bersedia untuk tobat pada Allah. Oke. Nah di sini juga kita tulis rekening masjid ya. Silakan yang mau. Bank Syariah Mandiri atau pos giro mobil BGM yang baru kita rilis. Alhamdulillah. Nah sekarang ini kain perempuan ya. Jadi kita bedakan, kalau laki-laki ya kita ambil jaga-jaga saja. Untuk laki-laki kita ambil 13 meter, dan saya yakin soal itu sudah cukup dan sangat lebih. Untuk perempuan 15 meter gitu. Oke, setelah ini kita cara untuk memotong kain kafan. Saya minta tolong dan Sotik ambilkan ini gunting. Nah, ini kainnya masih utuh ya. Kainnya masih utuh. Nah, kain ini totalnya ada 15 meter. Dan kalau kira-kira rata-rata orang itu tingginya berapa sih? Kurang dari 2 meter lah. Rata-rata 160, 170, 180 ya. Mungkin ada yang 190, tapi rata-rata segitu. Maka disesuaikan dengan ukuran jenazah. Ingat, jangan sampai kependekan. Maka ini penting. Jadi sebelum membeli kain kafan, maka disesuaikan dengan tinggi jenazah. Kalau jenazah seperti ini ya insya Allah 2 meter cukup. Maka kita potong 2 meter, 2 meter. Nah, ini kainnya kain katun. Katun dalam bahasa Arabnya adalah kapas, cotton. Jadi Rasulullah SAW beliau dikafani dengan kain yang terbuat dari kapas. Kalau orang Jawa menyebutnya mori, ya. Dan ini sangat mudah untuk disobek. Ya, beda dengan kain yang kita pakai ini susah, harus dengan gunting. Tapi kalau mori mudah untuk disobek. Kita ambil 2 meter. Cara mengukur 1 meter ini bisa ya. Ini 1 meter. Ya, 1 meter. Jadi 2 meter. Nah, ini 2 meter. Cukup dipotong ujungnya saja. Nah,
sebagai jalan. Nah, selanjutnya bisa langsung disobek, ya, karena ini kain terbuat dari kapas cotton, jadi sangat mudah. Ini satu. Lagi, ya, minimal 3 lembar. Itu kalau badannya kurus. Kalau kerenteng-kerenteng cili-cili itu cukup 3 lembar. Ini lagi satu, 2. Ini lembar yang kedua. Ini baru 2. Kalau 3, ya, kita ambil minimal dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah 3 ya. Ini minimal. Nanti kita praktekkan bagaimana dengan yang minimal, bagaimana dengan yang maksimal. Ingat ya, kain kafan itu tidak perlu mahal-mahal, tapi ini kita carikan yang paling bagus, jadi nomor 1. Jadi ada yang di bawahnya ini, tapi kita pilih yang paling bagus. Potong lagi, dibantu, digas, praktek untuk memotong. Ya. Saya pengen semuanya sebenarnya praktek, ya, tapi karena keterbatasan waktu maka cukup diwakili. Cara mengukur 1 meter. Nah, 1. Guntingnya sekali lagi saya. 2. Oke. Potong. Jadi dipotong 2 meter sampai habis. Potong ujungnya saja. Oke. Sobek. Sing banter. Ya, oke. Lagi sampai selesai. Dipercepat. Sebenarnya saya sudah punya yang dipotong-potong, ya. Tapi tadi digunakan praktek istri saya, nah, maka wes tak wae sing mesti potong-potong. Artinya sudah dipakai. Jadi istri saya juga pesan kain kafan, saya juga pesan. Supaya apa? Supaya menjadi penanda. Dan insya Allah, ya, kita akan taruh di rumah, kita taruh di lemari, dan termasuk ini insya Allah kita tempel supaya menjadi apa? Pengingat untuk kita semua. Mau ganti baju, ingat kain kafan. Mau kerja, ingat kain kafan. Sebenarnya 2 meter ya. Terus, nah ini ada berapa? Itu ada berapa? 1. Ini berapa? 1. Ada 2 meter? Ini berarti sisanya. Nah, sekarang setelah kita potong-potong, yang kita lakukan sebelum kain itu disusun adalah membuat tali. Ingat, ya. Jangan sampai sudah dipotong-potong ternyata talinya belum disiapkan. Nah, ini 2 tali. Ini rata-rata kain itu lebarnya 1 meter. Ya, rata-rata kain lebarnya 1 meter. Kita nyari yang 2 meter susah, ya, atau 1,5 meter susah. Maka, nah, kita ambil. Caranya motongnya tidak yang 1 meter, karena 1 meter nggak cukup untuk menali tubuh. Kita ambil yang 2 meter. Berarti motongnya dari sini ke sini, memanjang. Nah, caranya gunting saja sekitar mungkin 2 cm atau 3 cm atau 5 cm lah ya. Ya 5 cm. Tapi kalau 5 cm kebesaran.
2 cm saya kira cukup. Nah ini ya, cukup digunting ujungnya dan dipotong. Oke, berapa? 1. Berapa kalinya? 5, minimal 5. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dua. Kalau sebagian masyarakat, nah, setelah ini biasanya kayaknya dilelang. Ada lelang mori ya. Sudah berapa? 3. Empat. 5. Sudah ya? Oke. Kalau sudah 5, nah, yang kita lakukan adalah kita tata. Ya, ditata di atas papan yang sudah disiapkan. Ingat Bapak Ibu, ya, perlakuan jenazah sebaik-baik mungkin. Jangan letakkan di bawah, tapi letakkan di tempat yang lebih tinggi. Kalau ada meja ya alhamdulillah bisa lebih tinggi. Maka ditata, yang satu untuk mengikat atas kepala. Saya yakin sudah sangat panjang ini. Yang satu untuk mengikat bagian dada, ya. Yang satu untuk mengikat bagian paha. Yang satu untuk mengikat bagian betis, ya. Yang satu mengikat ujung kaki. Oke, sudah 5. Saya kira 5 sangat cukup sekali. Nggak perlu 7 atau 9, nggak perlu. Sekarang kita menata kain kafan. Oke, dibantu. Sekarang praktek kalau jenazahnya badannya kurus. Nah, ingat minimal berapa? 3. Yang sunah minimal 3. Maka kita ambil 3 dulu. Ayo, Mas Sofikir sama Mas Bikas bareng-bareng aja. Sini. Enggak, satu dulu. Nah, letakkan satu dulu. Oke. Sudah? 1. Nah, setelah ini dikasih minyak wangi. Ya, kalau nggak ada minyak wangi boleh yang lain, kapur barus atau apa silakan. Ya, sudah dikasih, kemudian dikasih satu lagi. Sama saja. Ya disesuaikan saja Pak. Oke. Terus satu lagi. Nah ini kalau jenazahnya kurus, tolong satu orang yang kurus badannya. Mas Toto, nanti Mas Toto. Yang kurus, Mas Roni, boleh? Kapan lagi ya? Latihan. Nah, naik. Wah, pintar dari jenazah iso naik dhewe. Kepalanya di bagian. Nah. Mundur lagi biar pas. Oh, pintar bisa menyesuaikan sendiri. Nah, ini kalau jenazahnya badannya kecil, ya, insya Allah, ya,
Dengan satu ini bisa cukup untuk menutupkan badannya. Ini minimalis, ya. Minimalis. Ini minimalis. Nah, ini kalau ujungnya, ya, ujungnya itu boleh pendek, boleh panjang. Ya. Tidak harus panjang, tidak harus pendek. Intinya bisa digunakan untuk mengikat. Dan insya Allah kalau sudah diikat yang lain, insya Allah nggak akan lepas. Ini minimalis saja. Ini pokoknya kencang set. Nah, ini, ya. Ini minimalis 3 lembar. Oke. Dibuka lagi, turun. Dah. Nah, ini kalau badannya gede, misal kayak Pak Broto, Mas Sewu ya, sudah Pak duduk aja. Nah, Pak Broto, nah ini biasanya nggak cukup, ya. Maka perlu ada solusi. Solusinya apa? Disambung, ya, disambung. Ada sebagian yang disilang juga bisa, ya, disilang. Tapi disambung, insya Allah lebih maksimal karena intinya adalah supaya tubuh jenazah itu tertutupi. Kalau dengan 3 kain bisa tutupi cukup, atau dengan 4 sudah tutupi cukup, atau kalau kurang bisa ditambah lagi. Oke? Nah, sekarang praktek kalau badannya gemuk, gede, misal kayak siapa lagi? Kalau Pak Broto kurang gendut itu, karena rajin tues. Nah, ini kain yang 2 meter ini, ya, yang lebarnya 1 meter, ini bisa disambung menjadi 2 meter. Oke? Jadi lebarnya menjadi 2 meter. Tapi kita nggak sampai 2 meter. Kita bikin seperti ini, ya, separuh. Ini supaya nanti bisa menutup dengan sempurna, atau disilang juga bisa. Ini kalau ingin maksimal. Oke. Sisa kok. Video pabrik, video tangan. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Ini kalau bapak-bapak yang pesan, ibu-ibu pesan, berarti masih ada kesempatan untuk bisa menjahitnya. Tapi kalau kondisinya sudah belum sempat, maka seperti ini modelnya, ya. Mau dijahit juga boleh. Karena apa? Tidak ada larangan kain kafan tidak boleh dijahit. Tidak seperti kain ikhram. Kalau kain ikhram tidak boleh dijahit. Kalau kain kafan tidak ada larangan. Maka seperti ini. Tambah, dikasih minyak wangi lagi ya. Tambah. Nah, seperti ini juga bisa ya. Tambah lagi. Diluruskan. Nah, oke. Satu lagi. Jadi supaya jenazah itu benar-benar tertutupi. Termasuk apa? Ketika ada cairan-cairan dari tubuh jenazah, nah, supaya tidak tembus. Nah, biasanya kalau yang kainnya sedikit, nah, dikhawatirkan tembus. Nah, agak ke tengah lagi. Oke. Ini sudah berapa? 3. Berarti masih sisa. Ini sudah berapa? 3. Nah, 3.
Oke. Ini 3 lapis ya. 3 lapis prakteknya seperti ini. Adapun perempuan, ditambah dengan 2 potongan kain, yang satu untuk baju selubung, yang satu untuk kerudung ya. Nah ini kisaran 2 meter ini dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 2, berarti 1 meteran. Nah, yang 1 meter atau yang 1,5 meter digunakan untuk baju kurung, oke. Yang 1/2 meter digunakan untuk kerudung, karena sebenarnya sudah menutupi auratnya, dadanya sudah tertutup. Nah, tinggal kerudungnya saja. Kayak ini. Ini untuk jenazah. Silakan satu orang naik. Kita memandikan dulu ya. Jadi sudah disiapkan kain kafannya. Jadi jangan sampai jenazah itu sudah dimandikan, ternyata kain kafannya belum siap. Nah, ini kadang-kadang seperti itu. Ya, wis mori wis dituku durung. Durung tuku mori. Nah, akhirnya repot. Maka langkah tepat buat Bapak Ibu yang sudah beli. Ya. Jadi sudah siap. Nah, baru dimandikan itu jenazah. Sekarang kita praktek memandikan. Langsung naik aja. Masuk dikit. Anggap ini nggak ada kain kafannya ya. Anggap ini tidak ada kain kafannya. Bantu untuk menutupi selimut atau jari itu, ditutupkan. Ya, balik. Ya. Ingat Bapak Ibu, dalam memandikan jenazah, posisi jenazah auratnya harus tertutup. Ya, tidak harus seluruh tubuhnya. Aurat laki-laki mabaina surah ila rukbah, dari pusar sampai lutut. Ya, sampai paha. Maka seperti ini boleh. Ya. Atau gini juga apa-apa. Seperti ini boleh. Dan ingat, memandikan jenazah harus di tempat yang tertutup, karena sebagian ada yang memandikan jenazah tempat yang terbuka sehingga dilihat oleh orang lain. Nah, ini jangan sampai. Sehingga yang benar-benar melihat yang memandikan adalah orang yang amanah. Nah, yang kita lakukan pertama kali apa? 1, menekan perut jenazah. Nah, ditekan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan kotoran. Nah, ditekan-tekan sambil dilihat. Habisnya dipiringkan. 2 orang untuk maju lagi. Mas Fajar sama Mas Iksan. Nah, jadi setelah perut-perut ditekan, jenazah dimiringkan. Coba, gimana cara memiringkan jenazah? Nah, silakan. Miring diri. Otomatis ini. Gimana? Memiringkannya gimana? Nah, oke. Ya, jangan banyak, cukup sedikit. Untuk mengecek kotorannya sudah keluar belum? Nah, kalau keluar, dicoba untuk tekan lagi. Nah, siapa tahu masih ada sisa kotoran. Baru ketika sudah bersih, nah, baru sudah. Dan ingat Bapak Ibu ya, untuk menjaga ya kehati-hatian, maka disarankan untuk memakai sarung tangan ketika memandikan jenazah. Nah, ini perlu antisipasi. Ya, siapa tahu ada kumannya, ada virusnya dan lain sebagainya, maka paling nggak pakai pelindung. Ya, termasuk tadi mengeluarkan feses tadi, mengeluarkan kotoran. Nah, maka harus dengan sarung tangan. Sudah, kemudian dibersihkan kemaluannya.
ya, dibersihkan kemaluannya. Jangan dibuka gini baru gini ya. Jadi diambil seperti ini. Ya, ini orang contoh loh ya. Ini terbang ini. Nah, seperti itu. Dibersihkan kemaluannya. Termasuk di bawahnya. Nah, siapa tahu tadi ada kotoran yang masih tersisa, dibersihkan. Baru kemudian ketika semua sudah bersih, nah, baru kemudian diwudukan. Ya, baru kemudian diwudukan. Iso wudu dhewe lah. Ora iso. Ya, diwudukan. Dimulai dari anggota yang sebelah kanan. Kenapa harus diwudukan dan kenapa sebelum diwudukan harus bersih dulu? Sama kayak kita mau sholat. Ya, ketika masih tersisa kencing ya, dan kita wudu, maka tetap wudu kita tidak sah. Maka harus bersih dulu. Ya, kotorannya harus hilang dulu. Baru diwudukan. Anggota wudu yang pertama yaitu adalah lengkap dengan sunnahnya. Yang pertama yaitu berkumur-kumur. Tapi tidak mungkin loh dilebuni banyu, kan tidak mungkin. Atau selang itu kan tidak mungkin. Ambilkan gayung belakang. Ya. Nah, ini ambil air. Ya. Ambil air. Karena jenazah ya, orang meninggal nggak bisa kumur-kumur ya, maka kita gosok-gosok giginya. Tapi nggak usah ini ya. Digosok-gosok giginya supaya apa? Bersih. Jadi ambil air lagi, dibersihkan sebagai pengganti dari kumur. Kemudian yang selanjutnya istinsyak. Orang wudu kan istinsyak, menghirup air, mengeluarkan air, istinsar. Karena nggak bisa, maka ambil air, cukup dibersihkan untuk membersihkan rongga hidungnya. Ya, diperlakukan jenazah itu sesempurna mungkin. Sudah. Setelah itu faksilu wujuhakum, kemudian baru wajah. Ya, wajah. Sebagian mengatakan tangan dulu ya, karena orang wudu tangannya dibersihkan dulu, maka tangan. Ya. Tapi kita urutkan wajah dulu. Maka wajah dimulai dari yang kanan ya, secara merata ya, kiri merata. Habis wajah, tangan kanan dulu, sebagaimana wudu kanan. Cukup 1 kali ya. 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi kalau 1 kali sudah cukup, maka tidak perlu 2 atau 3 ya. Kanan, kemudian baru kiri. Kanan kiri. Oke, sudah tangan. Habis tangan apa? Wamsahu biru'usikum, rambut ya. Nah, dari depan ke belakang. Ini 2 cara. Kemarin kita sudah sering kaji. Cara mengusap rambut, mengusap kepala ada 2 cara. Ya, min mabda'i ra'sihi summa ila qafah. Dari depan ya sampai tengkuk, sampai belakang sekali. Itu cara pertama. Yang kedua, min mabda'i ra'sihi ila qafah summa raddahu ila makani allati bada fihi. Dari depan ke belakang, kemudian ke belakang ke depan. Ya, ini 2 cara. Boleh yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Setelah rambut, telinga, bersihkan telinganya. Ya, kanan kemudian kiri. Sudah? Telinga sudah. Baru terakhir adalah telapak kaki. Nah, ini juga bersihkan sela-sela. Termasuk tangan tadi ya, tangannya di sela-sela supaya bersih maksimal. Ya. Oke. Dan setiap kita ya menyiram air, tadi air ini dianjurkan dicampur dengan daun bidara. Ya, dengan daun bidara, itu sunnahnya. Kalau nggak ada daun bidara, ya nggak masalah. Sebagian masyarakat kita, rata-rata di Jawa biasanya disabuni. Nah, baru selesai setelah ini boleh silakan disabuni. Atau tadi sebelum diwudukan disabuni dulu. Fungsinya apa? Supaya untuk menghilangkan bau. Tapi insya Allah ya,
Kalau tidak dengan sabun dan sampo pun insya Allah nggak bau, karena terakhir nanti akan disiram dengan kapur barus. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan bau. Jadi sunnah itu sesuatu yang sangat ringkas dan simpel sebenarnya. Ya, tanpa harus cari sampo, tanpa harus cari sabun, ya itu sudah cukup gitu. Tapi kalau mau disabuni nggak apa, biar apa? Bersih, biar nggak bau. Tapi suudon masuk jenazah itu ampuni enak, ya. Sampui juga nggak apa. Terus setelah itu disiram di kulit. Berapa kali menyiramnya? 5 kali, ya. Kalau memang 5 kali itu kurang, ya, ternyata masih ada sisa-sisa sabun atau belum bersih, maka bisa tambah lagi. Pokoknya semaksimal mungkin ketika sebersih mungkin sampai bersih. Kalau 7 kali ternyata masih ada kotoran, masih kotor, maka bersihkan lagi. Dan yang terakhir adalah disiram dengan air yang sudah dicampur dengan kapur barus yang sudah dihancurkan. Fungsinya supaya menghilangkan bau. Oke, sudah memandikan. Memandikan ada 2 cara. Pertama, di atas tempat pemandian. Nah, ini biasanya sekarang sudah modern, ya, sudah ada tempat memandikan jenazah sehingga 1 orang pun cukup, ya. Nah, 1 orang pun cukup, gitu. Termasuk membersihkan kotoran 1 orang pun cukup. Itu kalau di tempat untuk memandikan jenazah. Insya Allah Al-Islam juga akan buat itu supaya memudahkan. Karena sebagian repot kan, harus dipangku dulu, ya, dan lain sebagainya. Maka ini saya yakin insya Allah akan lebih ringkas dan mudah. Termasuk nanti keluarga yang lain yang awalnya mampu, dia bisa ikut memandikan, menggosokkan tubuhnya, terutama anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudaranya, istrinya terutama. Ingat, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, "Lau mutu qabla, seandainya aku meninggal sebelummu, seandainya kau meninggal sebelumku, la ghasaltuki wa kafantuki, aku akan memandikanmu wahai Aisyah dan aku akan mengkafanimu." Itu Rasulullah SAW. Ya, maka seorang suami harus memandikan jenazah istrinya. Begitu pula seorang istri harus memandikan jenazah suaminya. Itu yang afdal, karena skala prioritasnya harus seperti itu. Jangan sampai orang lain yang memandikan. Ya, yang mahramnya dialah yang paling berat, saudara-saudaranya yang paling berat, termasuk orang tuanya yang paling berat. Ya, maka sering saya sampaikan ketika sambutan kematian, ya, tolong belajar merawat jenazah. Ajarkan anak-anak kita cara memandikan jenazah, cara mengkafani jenazah, cara menyesuaikan jenazah, supaya ketika kita meninggal dunia, anak kita yang mengurusi kita sendiri. Jangan sampai jenazah kita diurus oleh orang lain. Gitu. Oke. Sudah ya. Ini dalam kondisi kainnya masih basah. Oke, kainnya basah. Nah, sekarang ambil kain lagi. Ya, kain ini ditiupkan ke atas, kemudian yang basah ditarik, diambil. Ya, termasuk fungsinya tadi kain yang baru itu untuk apa? Sebagai handuk, supaya tidak basah. Atau mau pakai handuk sendiri juga apa-apa, silakan dihanduki. Tapi tetap jangan sampai aurat itu terbuka. Oke. Sekarang sudah kering dan sudah ditutup kain yang sudah kering juga, baru jenazah itu diangkat ke tempat yang sudah kita siapkan kain kafan. Oke. Sekarang cara mengkafani jenazah, Mas. Ini anggaplah kainnya tadi sudah diambil, ya. Saya minta Mas Fajar maju lagi sama Mas Bigas. Oke, oh ya Mas Iksan, bubuk ya. Nah, insya Allah dengan kain yang sudah kita tata seperti ini, insya Allah cukup, ya, untuk mengkafani jenazah. Silakan dimulai dari yang kanan, ya. Segala sesuatu disunahkan untuk memulai dari yang kanan. Nah, sebelah barat. Yang paling atas dulu.
dulu. Oke. Satu lagi. Ya. Nah, ini insya Allah sempurna, nggak akan terbuka. Ya. Kalau semacam ini ya, menutup kainnya, ya, insya Allah sempurna, tidak akan tersisa. Satu lagi, yang kedua. Baru yang kiri. Jadi diutamakan yang kanan terlebih dahulu. Dan yang terakhir kanan dulu. Nah, kiri. Nah, oke. Sabar ya, sabar. Tidak kuat angkat tangan. Nah, kalau posisi tangannya lurus ya, insya Allah ini ringkas, tidak susah ya. Karena memang sampai sekarang saya belum menemukan dalil bahwa jenazah itu harus disedekahkan. Kalau seandainya ada, nah, tentu kita akan menyedekahkan. Gitu. Oke? Kemudian diikat, ya, diikat. Tidak ada tuntunan khusus harus dari kepala atau dari kaki dulu, ya. Kecuali meletakkan jenazah, ya. Meletakkan jenazah dari mana dulu? Kaki dulu, nah, baru kepala dimiringkan. Oke? Mengikat jenazah. Tahan. Ini loh guys, ujung kaki. Nah, ini kakinya dirapatkan. Ingat, kakinya dirapatkan, kemudian digulung-gulung gini, yang kenceng, baru ditali. Sabar, masuk dikit ya. 3 menit. Oke, kita sudah jam 9 ini. Jadi, sekuat mungkin ya. Ya, kita lihat. Rasa grogi guys. Termasuk nanti ketika jenazah dikuburkan ya. Ya. Saya juga belum menemukan satupun dalil bahwa tali ini harus dicopot, ya. Jadi tidak ada tuntunan khusus dalam Islam, ya. Tidak ada perintah khusus dari Nabi SAW bahwa tali ini harus dicopot. Nah, jadi sulit ini. Oke, Anda sudah terikat, ya. Oke. Sudah, kemudian mau dikasih minyak wangi lagi nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Mau 1 botol ini dihabiskan juga boleh, ya. Ketika sudah dikafani, sekarang diapakan? Disolatkan, ya, disolatkan. Tentu dipindah dari rumah kan, dipindah ke masjid. Nah, sekarang sudah di masjid. Nah, sekarang praktek sholat jenazah. Saya minta 10 orang untuk maju untuk praktek. Yang ada di depan saja. Jenazah sekuat lagi. Ya, cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, posisi imam. Jika jenazah itu adalah laki-laki, ya, maka posisi imam berada di kepala. Maju Pak Broto, silakan jadi imam. Oke, yang makmum mengikuti. Oke. Ada hadis khusus tentang keutamaan jenazah yang
sholatkan 40 orang la yusyrik billah, tidak menyekutukan Allah, maka doanya akan dikabulkan Allah, termasuk akan mendapatkan syafaat. Sudah mas, masih tak ada itu. Operasional mas. Oke. Tapi nanti ketika sholat jenazah jangan dibuka ya. Asli. Ini jenazah mesake ya. Jadi diutamakan ya, kalau bisa minimal 40 orang. La yusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Dan juga ya, dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 shaf. Jadi dari 40 ya, dibagi menjadi 3 shaf. Kalaupun nggak sampai 40, misal 30 ya, dibagi berarti 10-10. Kalau nggak nyampe, misal hanya 20 ya, 20 itu dibagi 3 shaf. Nah, sebagian ulama mengajukan seperti itu. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW ya, di antara diutamakan shaf itu dibagi menjadi 3. Kata Nabi, faqad wajabat, maka dia akan masuk surga. Nah itu. Jadi sekalipun orang yang dikit ya, dibagi menjadi 3. Kalau banyak ya sebanyak-banyaknya berarti gitu. Ya kan? Bersosok tidak masalah gitu. Tapi kalau sedikit kan sebenarnya kebangetan. Orang masih tak sedikit janjian ini opo iki ya gitu. Ya. Covid orang itu film sholat. Padahal Covid itu kan sudah dipeti ya kan. Jenazahnya juga sudah dibungkus plastik dan tidak akan menular. Tidak akan menular. Karena sudah dibungkus plastik, sudah dipeti dan petinya juga dipaku, artinya nggak akan dibuka gitu. Insya Allah. Ya. Sholat jenazah ini kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam berada di kepala. Kemudian yang kedua, posisi imam berada di perut ketika jenazah perempuan, wanita. Ya. Berada di perutnya atau di lambung. Kemudian selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Ya, 4 takbir. Niatnya apa? Tentu niatnya adalah sholat jenazah. Nggak mungkin sholat duha, ya kan? Atau sholat yang lain. Pasti sholat jenazah. Niat di hati, silakan diniatkan. Kemudian setelah itu takbir. Ya. Sebenarnya ada khilaf, sebagian mengatakan tidak perlu takbir. Tapi pendapat yang jumhur ulama tetap dengan 4 takbir, dengan mengangkat tangan. Ya, dengan mengangkat tangan. Silakan Pak Broto memimpin takbir. Allahu Akbar. Ya. Di dalam takbir yang pertama kita membaca apa? Surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Al-Fatihah. Ya. Enggak ada suaranya ini. Oke, ya. Baca Al-Fatihah. Kemudian sekarang, apakah imam membacanya dengan suara yang keras atau tidak dengan suara? Tentu tidak dengan suara. Ya, cukup dirinya yang mendengar, artinya dengan sir. Ya. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar. Nah ini makmumnya dablek ini. Ingat, makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau imamnya belum takbir, makmumnya jangan takbir. Imam belum rukuk, makmumnya jangan rukuk. Ya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk ditaati, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Apabila imam itu takbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fansitu. Apabila imam itu mulai baca ayat, nah ini dalam sholat yang jahar, yang dikeraskan, fansitu, maka diam. Dengarkan bacaan imam.
Ada sebagian ya kaum muslimin yang dia sibuk dengan membaca Fatihah juga. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Nah, ini kalau dilihat dari praktek sholatnya Nabi, ini menyelisih sunnah. Bagaimana solusinya? Sementara ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Fatihah. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dia membaca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihah. Jadi setelah balik, makmum membaca Fatihah dengan cepat. Kalau imamnya ngerti, paham dengan makmum, maka imam akan beri waktu untuk makmum baca Fatihah beberapa detik. Tapi kalau imam terus membaca, maka sebenarnya hukum asalnya makmum nggak perlu membaca Fatihah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man kana lahu imam, fa qiraatul imam lahul qiraah. Siapa yang sholat berjamaah bersama imam, maka bacaan imam sudah mencakup untuk dirinya, sehingga makmum tidak membaca lagi, cukup apa? Mendengarkan. Nah, ini ya. Dan insya Allah pendapat yang rajih. Kemudian setelah takbir yang pertama baca Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang singkat. Kalau yang panjang boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, takbir lagi. Ayo, makmum. Digas mesti salam nih. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan? Berdoa dengan doa yang panjang. Ya, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihu wa'adhu wa'akrim nusulahu wa wa'sir madkhalahu wa'fir khati'atahu dan seterusnya. Ya. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar, doa tapi doanya lebih singkat, lebih pendek. Oke Bapak Ibu, sekarang salam. Ya, oke, sudah. Oke Bapak Ibu, saya kira ini dulu ya. Sudah jam 9 lebih, kita cukupkan. Tolong dibantu untuk dibuka. Jadi khusus ibu-ibu tadi ingat ya, bedanya hanya satu, memakai kain kafan. Ada dua kain tambahan, yang pertama untuk baju kurung, yang kedua untuk kerudung. Kemudian perbedaan yang kedua ketika sholat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki di kepala, perempuan di perut. Satu lagi, nah, sunnahnya untuk ibu-ibu kalau yang punya rambut panjang, ya rambutnya dikepang. Ya, rambutnya dikepang. Berapa kepangan? 3. Ya, 3 kepangan. Kalau rambutnya pendek ya nggak perlu. Bisa rambutnya sitik ya nggak perlu dikuncir juga ya. Kecuali kalau panjang bisa dikepang, silakan dikepang. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini ya. Setelah ini silakan Bapak Ibu yang sudah memesan kain kafan nanti bisa menghubungi panitia ya setelah kajian. Dan yang belum punya, kalau mau pesan sendiri silakan, atau mau lewat masjid silakan ya. Karena setiap keuntungan semuanya akan balik ke masjid. Saya nggak ngambil sedikit pun ya. Jadi Anda belanja, Anda beramal. Doakan suatu saat Al-Islam punya supermarket. Jadi seluruh jamaah beli beras, beli gula, beli minyak, semuanya di masjid sambil beramal. Anda belanja, Anda beramal. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Jangan pulang dulu karena sudah disiapkan ibu-ibu menu spesial gaduh-gaduh ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.